Bab 34. Seperti yang dijanjikan, mereka mengisi 2 bulan ini dengan kenangan kebahagiaan. Seolah tak ingin kehilangan setiap momen berharga tentang kebersamaan mereka, Anna selalu mengabadikannya dalam bentuk foto dan menaruhnya di dalam album. 2 bulan berlalu, album mereka kini telah terisi penuh. Dari mulai mereka makan siang di kebun anggur, pergi naik perahu di kanal yang melintasi Ribeauville, dan perjalanan mereka kembali ke Paris untuk mengajak Alice berlibur. Hari-hari terakhir Dr. Lee di sana membuat Anna terlihat sedih. Untung saja Alice tidak mengetahui tentang rencana kepergian ayahnya itu. Kalau tidak, bisa dipastikan Alice akan menjadi yang paling sedih dan terluka. Tapi pada akhirnya gadis kecil itu harus mengetahuinya, walau Anna meminta mereka merahasiakan alasan sebenarnya. Dan disinilah mereka saat ini duduk bertiga di lantai 2 rumah putih. Jadi Daddy akan pergi ke Korea? Tanya Alice setelah mendengar kalau ayahnya akan pergi besok. Iya, Daddy dapat panggilan bekerja kembali di rumah sakit tempat Daddy bekerja dulu, jawab Anna yang membuat wajah Alice cemberut. Apa Daddy harus bekerja di sana? Kenapa tidak bekerja di sini saja? Rajuk Alice dengan wajah cemberut dan matanya sudah mulai berkaca-kaca menahan tangis. Sayang, ucap Dr. Lee sambil mengangkat gadis kecil itu ke dalam pangkuannya yang langsung membuat Alice memeluknya erat sambil menyuruhkan kepalanya di dada bidang ayahnya. Dan itu membuat hati Anna maupun Dr. Lee bergetar, ikut merasakan kesedihan dan keengganan gadis itu untuk berpisah dari pria yang selama ini ia panggil dengan sebutan ayah. Anna tak kuasa lagi untuk menahan tangisnya. Dengan cepat ia mengusap air mata yang membasahi pipinya, dan itu tak luput dari perhatian Dr. Lee. Aku janji aku akan sering datang ke sini untuk bertemu denganmu. Hei, atau kau bisa ke Korea kalau sedang liburan, ujar Dr. Lee yang membuat Alice mengangkat kepala menatap ayahnya dengan mata bulatnya. Benarkah kami boleh ke sana? Tentu saja, jawab Dr. Lee sambil mencubit pipi Alice gemes. Bukankah kau sekarang sangat pintar bahasa Korea? Jadi nanti kau tidak akan kesulitan kalau berlibur ke sana, tidak seperti, ucap Dr. Lee sambil menatap Anna. Begitu juga Alice yang kini menatap ibunya sambil menggelengkan kepala. Mama tidak bisa bahasa Korea, ujar Alice sambil menggelengkan kepala. Memang selama dia tinggal di Ribeauville, dia mengajarkan Alice dan Anna sedikit bahasa Korea, dan di luar dugaan Alice sangat cepat dalam mempelajarinya. Bahkan kadang ia berbicara menggunakan bahasa Korea jika berbicara dengannya. Selain belajar dari Dr. Lee, Alice juga suka nonton film-film kartun dengan bahasa Korea di YouTube, yang membuat semakin cepat menguasai bahasa itu. Berbeda dengan Anna yang kesulitan dalam pengucapannya yang sangat sulit. Iya, jadi Alice harus mengajarkan Mama bahasa Korea dulu sebelum ke sana, oke? Alice mengangguk setuju, yang membuat Dr. Lee tersenyum sambil menatap Anna yang ikut tersenyum, karena Alice bisa menerima kepergiannya dengan cukup baik. Malam semakin larut, Alice telah terlelap di kamarnya, walaupun malam ini ia sedikit susah tidur karena tak mau jauh dari ayahnya. Alhasil Dr. Lee harus ikut tidur bersama mereka sampai Alice benar-benar tidur, lalu kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barang yang akan dia bawa besok. Anna mengetuk pintu kamar Dr. Lee sebelum masuk sambil membawa coklat panas. Sebuah kebiasaannya setiap malam yang akan membuatkan pria itu coklat panas sebelum tidur. Apa semua sudah beres? Tanya Anna sambil duduk di atas tempat tidur setelah menaruh nampan berisi muk di atas nakas sebelah tempat tidur. Sudah, aku hanya tinggal memasukkan ini, jawab Dr. Lee sambil memasukkan pakaian ke dalam koper lalu menutupnya. Ia kemudian ikut duduk di samping Anna yang menyerahkan muk miliknya. Terima kasih, ucapnya sambil mulai menyesap coklat yang langsung memberikan kehangatan dalam tubuhnya. Hening, tak ada kata yang terucap keduanya seolah menikmati coklat di tangan masing-masing, padahal tidak dengan hati dan pikiran mereka. Sesekali mereka akan bertukar pandang kemudian tersenyum. Ada perasaan kosong di hati keduanya ketika mengingat besok hubungan mereka akan berakhir. Ini, ucap Anna sambil menyerahkan sebuah amplop coklat yang membuat Dr. Lee mengangkat alisnya. Ia menaruh muknya lalu membuka amplop itu, dan seketika hatinya berdesir ketika melihat apa isi amplop itu. Surat permohonan cerai yang sudah ditandatangani Anna.
Aku telah mengisinya dan menandatangininya seperti kesepakatan kita dulu, ucap Ana sambil menatap Dr. Lee kemudian tersenyum. Kau tinggal menandatanganinya dan mungkin nanti setelah kau pulang kau bisa meminta bantuan temanmu untuk mengurusnya. Dr. Lee terdiam sebentar sambil menatap dokumen itu dengan pandangan kosong, kemudian mengangguk mengerti. Terima kasih, kau telah menolongku dan selalu ada untuk kami selama ini, lanjut Ana sambil menatap Dr. Lee dengan tulus, membuat pria itu tak bisa berkata-kata selain kembali mengangguk sambil tersenyum. Berbahagialah Ana, kau berhak untuk bahagia. Kini giliran Ana yang mengangguk tak bisa berkata apa-apa karena kini lehernya tercekat seolah ada yang menghalangi. Ia menelan ludahnya hanya untuk menghilangkan gumpalan yang terasa menghalangi lehernya, tapi sia-sia. Ia kemudian berdehem sebelum menatap Dr. Lee yang tengah memperhatikannya, kemudian tersenyum hambar. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan tetap tinggal di sini atau kembali ke Indonesia? Tanya Dr. Lee berusaha menormalkan suasana kamar itu yang syarat akan aura kesedihan. Sementara aku akan kembali ke Indonesia. Aku mengatakan kepada keluarga di sini kalau kita akan pindah ke Korea dan kau pergi terlebih dulu karena tugas, jawab Ana menjelaskan rencananya. Karena sampai saat ini tak ada satupun keluarganya yang mengetahui tentang kawin kontrak antara mereka. Bagaimana dengan keluargamu di Indonesia? Apa kau mau aku menjelaskan kepada mereka? Tanya Dr. Lee yang dijawab gelengan kepala oleh Ana. Tidak usah, aku yang akan menjelaskannya kepada mereka. Dr. Lee terdiam memperhatikan Ana kemudian mengangguk mengerti. Baiklah. Hening kembali mengisi kamar itu. Ana menatap sekeliling ruangan yang kini sudah terlihat kosong, hanya menyisakan tempat tidur dan lemari yang kosong. Kalau kalian memerlukan sesuatu, jangan lupa hubungi aku, oke? Kau sudah menyimpan nomor teleponku kan? Tanya Dr. Lee berusaha kembali memecah keheningan yang semakin membuatnya larut dalam kesedihan. Sudah, aku sudah menyimpannya, jawab Ana yang kembali dapat anggukan dari Dr. Lee. Aku juga sudah menyimpan nomormu. Aku akan sering menghubungimu, ujar Dr. Lee yang mendapat anggukan dari Ana. Dan mereka pun kembali larut dalam keheningan sampai akhirnya Ana membuka suara. Steve, panggil Ana setelah membulatkan tekadnya dan memupuk keberanian untuk menyampaikan permintaannya. Dr. Lee menatap Ana menunggu perempuan yang malam ini terlihat cantik seperti biasanya, walaupun hanya mengenakan baju tidur usang. Izinkan malam ini aku menyempurnakan statusku sebagai seorang istri seutuhnya. Hanya malam ini, izinkan aku tidur bersamamu.